Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini merupakan video lanjutan mata kuliah pembelajaran matematika di SD ya, yang sebelumnya materinya itu tentang capaian pembelajaran. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bagaimana merancang pembelajaran matematika. Ini lebih kepada ke rencana proses pembelajarannya saja ya. Nah, di sini untuk merancang suatu pembelajaran, kita memang harus menetapkan tujuan ya, atau kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, materi-materi yang berkaitan dengan kompetensi ini ya, itu penjabaran, kemudian urutannya itu harus banyak yang dipertimbangkan ya. Nah, jadi komponen-komponen yang biasanya harus diperhatikan untuk merancang suatu pembelajaran, yang pertama itu adalah tujuan atau kompetensi apa yang harus dikuasai oleh siswa, kemudian materi pembelajarannya seperti apa, kemudian metode apa yang akan kita gunakan untuk materi tersebut ya, dan kalau misalkan memungkinkan media apa sih yang kita gunakan untuk mendukung menunjang pembelajaran supaya lebih baik, supaya pembelajaran yang ada di kelas itu juga lebih aktif ya, seperti itu. Kemudian evaluasi pembelajaran seperti apa yang akan kita lakukan nantinya setelah pembelajaran itu selesai ya. Nah, jadi di sini ini saya bahas dulu tentang pengertian dan ciri-ciri rencana pembelajaran ya. Jadi sebelum melaksanakan pembelajaran memang guru itu harus menyusun rencana pembelajarannya terlebih dahulu ya, pada umumnya ya seperti itu. Nah, rencana pembelajaran ini nantinya itu bisa kita gunakan sebagai arah dalam melaksanakan proses pembelajaran, dan diharapkan dengan adanya rencana pembelajaran ini, pembelajaran yang kita lakukan nanti bisa lebih efektif dan lebih efisien seperti itu dalam berbagai aspek ya. Kemudian dapat dikatakan bahwa rencana pembelajaran itu adalah rencana kegiatan operasional ya, yang dirancang oleh guru yang berisi tentang skenario pembelajaran tahap demi tahapnya seperti apa yang akan dilakukan di kelas. Nah, di dalam penyusunan rencana pembelajaran ya, biasanya itu untuk yang kurikulum 2013 ataupun kita gunakan kurikulum Merdeka juga memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu misalnya ada standar kompetensi, habis itu ada kompetensi dasar ya, yang nantinya akan kita jabarkan ke dalam indikator ya. Kemudian materi apa yang akan kita sampaikan, kemudian ini kegiatan pembelajarannya ini adalah tahapannya ya. Jadi tahapan pembelajaran apa yang akan kita laksanakan seperti itu. Kemudian sumbernya itu kita menggunakan apa saja, apakah pakai buku ya, apakah pakai LKPD, atau nanti kita juga punya proyektor ya, proyektor, PPT seperti itu. Nah, dan yang terakhir yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana nanti kita melakukan penilaian pembelajaran setelah materi yang kita sampaikan itu selesai. Ini penting ya, penilaian pembelajaran, tidak hanya bagaimana kita merancang proses pembelajarannya saja, tetapi untuk penilaian pembelajaran ini juga sangat penting, karena di sini nanti kita akan mengevaluasi bagian mana saja yang kurang seperti itu, hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan seperti itu. Nah, di sini ada tugas ya. Ada tugas di sini, ada 2 soal. Ini tugas pertama ya. Jadi silahkan dijawab, boleh tulis tangan ataupun diketik. Nanti dikumpulkannya pakai PDF ya, formatnya seperti biasa. Nah, ada 2 pertanyaan di sini, silahkan nanti dijawab ya. Nanti saya berikan laman pengumpulannya ya. Kemudian kita lanjut ke dalam langkah-langkah untuk menyusun rencana pembelajaran. Nah, jadi ada beberapa komponen nih yang harus kita persiapkan ya. Jadi di sini nanti kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran kita itu apa? Jadi tujuan pembelajaran itu sama seperti capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran yang tadi sudah saya bahas di video sebelumnya, itu merupakan hal dasar yang harus kita tahu sebelum kita menyusun komponen-komponen lain dalam rencana pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran itu biasanya dirumuskan dalam standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Jadi capaian pembelajaran juga sangat mirip dengan ini ya, walaupun memang
kurikulum kita sudah berkembang menjadi kurikulum merdeka, tapi memang untuk perangkatnya itu masih kurang lebih mirip ya. Nah, kemudian di sini ada apa itu standar kompetensi ya. Standar kompetensi itu merupakan standar kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil pembelajaran materi matematika itu telah dicapai. Nah, kemudian ada kompetensi dasar ya. Kompetensi dasar itu apa? Kompetensi dasar merupakan pengetahuan ya, keterampilan dan sikap minimal. Jadi ini batas tuntasnya kalau kita sebut seperti itu secara kasarnya itu batas tuntas ya, yang harus dikuasai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi minimalnya itu siswa harus menguasai apa sih, seperti itu. Nah, selanjutnya dari kompetensi dasar itu tadi ya kita jabarkan lagi ke dalam indikator pembelajarannya, indikator pembelajaran dan tujuan pembelajarannya secara spesifik ya. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada materi pembelajaran. Ada materi pembelajarannya ya. Materi ini kita ambil dari mana? Nah, materi pembelajaran ini kita ambil dari kompetensi dasarnya tadi sama indikator. Jadi dari misalnya di sini kompetensi dasarnya itu menghitung keliling persegi dan persegi panjang misalnya. Jadi di sini materi pembelajarannya yang pertama itu tentang keliling persegi, yang kedua tentang keliling persegi panjang, atau untuk lebih spesifiknya lagi uraian materinya itu kita kembangkan lagi di dalam tabel lanjutannya ya. Jadi uraian materi untuk materi keliling persegi dan persegi panjang, yang pertama nanti lambang keliling apa, pengertian keliling apa, rumusnya apa, dan bagaimana cara kita mengajarkan kepada siswa untuk menentukan keliling persegi dan persegi panjang, seperti itu. Nah, kemudian ada sumber belajar ya. Jadi memang guru juga diharapkan dapat mencantumkan sumber belajar yang digunakan itu dari mana saja ya. Dan memang kalau saya itu memang menekankan bagaimana kita memaksimalkan media pembelajaran dalam pembelajaran matematika. Karena seperti yang kita tahu ya, ada beberapa materi matematika yang sifatnya abstrak. Nah, sifat yang abstrak itu biasanya lumayan sulit untuk ditangkap oleh siswa di kelas. Jadi, memang sebisa mungkin manfaatkanlah media pembelajaran untuk membantu kita dalam memvisualisasikan materi abstrak tersebut ya. Jadi memang fungsi media pembelajaran itu memang sangat penting sebenarnya ya, media pembelajaran. Nah, jadi ada materi matematika yang sifatnya abstrak di sini. Sifatnya abstrak. Nah, dengan media pembelajaran ini, kita bisa apa? Kita bisa visualisasikan. Kita bisa memvisualisasikan materi pembelajaran matematika itu supaya dapat dilihat oleh siswa. Abstraksinya tadi lebih berkurang gitu. Jadi kita bisa memaksimalkan untuk bisa memvisualisasikan dengan baik materi abstrak yang akan kita jelaskan. Nah, itu adalah sumber belajar dan media pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada strategi atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, langkah-langkah pembelajaran ini nanti harus tercermin dalam metode pembelajaran apa yang kita gunakan di kelas ya. Jadi misalnya kita menggunakan project based learning atau problem based learning. Nah, di dalam problem based learning itu ya, di dalam problem based learning misalnya itu ada langkah-langkah pembelajarannya, atau kita pakai misalnya di sini problem solving. Ya kan, problem solving. Biasanya itu kalau dalam problem solving siswa bisa mendefinisikan masalah. Ya kan? Kemudian siswanya juga bisa menjabarkan masalah. Kemudian siswa bisa merancang penyelesaian masalah. Kemudian siswa dapat melakukan penyelesaian masalah, ya misalnya di sini. Nah, kemudian yang terakhir siswa bisa mengevaluasi hasilnya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, dalam langkah-langkah pembelajaran ini harus terpenuhi seperti itu. Makanya nanti kalau misalkan kalian nyusun skripsi dan kalian ngambil kuantitatif, biasanya itu di
skripsinya kalian butuh yang namanya RPP ya, rencana proses pembelajaran. Itu kalian cantumkan di situ. Jadi kalian lebih terarah nanti dalam penelitiannya, dan memang biasa untuk kuantitatif memang diminta untuk melampirkan RPP seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya penilaian pembelajaran ya. Jadi setelah kita melakukan proses pembelajaran tadi ya, tindak lanjutnya apa? Tindak lanjutnya pasti kita melakukan penilaian pembelajaran. Nah, tekniknya itu bisa kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan dengan tujuan dan materinya tadi. Kita bisa menggunakan tes atau ya dengan non-tes dalam bentuk lisan, portofolio, atau proyek. Jadi memang penilaian pembelajaran saat ini itu bentuknya banyak gitu. Bisa kita sesuaikan dengan lingkungan di sekolah atau materi atau juga ketersediaan bahan seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas tes penilaian pembelajarannya. Nah, untuk tugas yang kedua di sini ya, saya minta untuk cari misalnya kalian ngambil materi tentang lingkaran. Ya kan? Tolong nanti untuk tugas kedua kalian cari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kalau kalian misalnya mau menjelaskan tentang materi lingkaran itu. Jadi itu saja tugasnya, ada tugas 1 dan tugas 2 untuk materi setelah UTS ya. Jadi ini belum ke RPP-nya ya, belum ke rencana proses pembelajarannya. Nah, RPP-nya nanti itu adalah materi yang akan saya jadikan bahan untuk UAS ya. Jadi videonya akan saya jelaskan setelah ini ya. Jadi silahkan disimak lagi videonya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang tidak paham tentang tugas 1 dan tugas 2 ini, silahkan berikan komentar. Nanti video ini kan akan saya kirimkan di Google Classroom. Silahkan berikan komentar di situ ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.